Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito tiba di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi ini. Kedatangan Kaisar Jepang ke Candi peninggalan dinasti Shailenra ini menjadi akhir dari rangkaian kunjungan kenegaraannya ke tanah air selama sepekan ini. Pada Kamis sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito tiba di pelataran Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Kedatangan Kaisar Jepang bersama permaisuri melalui pos Kenari ini disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan juga sejumlah pihak lainnya. Setelah diberi penjelasan oleh pemandu wisata, Kaisar Jepang bersama rombongan langsung naik menuju struktur candi peninggalan dinasti Shailenra tersebut. Kaisar Jepang direncanakan berada di struktur Candi Borobudur selama 40 menit. Pemirsa, Kaisar Jepang Naruhito akan mengunjungi Candi Borobudur pada hari ini 22 Juni 2023. Terkait dengan kunjungan tersebut, nantinya ada perubahan jadwal bagi wisatawan umum di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kita langsung tergabung bersama koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan langsung dari lokasi. Selamat siang, Hendrawan, bisa menggambarkan ke kami apa sebenarnya tujuan kemudian makna kunjungan Kaisar Jepang ke sana? Ya, Kaisar Naruhito dalam kunjungannya dari kemarin di Yogyakarta dan hari ini di Jawa Tengah, terutama di Candi Borobudur ini, salah satu tujuannya adalah untuk melakukan napak tilas apa yang sudah dilakukan ayahnya Kaisar Akihito yang sudah dilakukan pada tahun 1991. Dan selain itu ada rencana atau ada harapan dari pihak Taman Wisata Candi Borobudur untuk bisa melakukan kerjasama bidang pariwisata. Salah satunya tentu saja dalam kedatangan langsung Kaisar ke struktur Candi Borobudur ini menarik perhatian, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mura Aristina yang tadi menjadi pemandu atau guide dari Kaisar Naruhito. Mas Mura ini cukup mempunyai banyak pengalaman karena sudah selain Kaisar Naruhito sebelumnya pernah menjadi guide untuk Presiden Barack Obama kalau tidak salah. Pangeran Charles juga. Mas, tadi Kaisar Naruhito apa saja yang dijelaskan ke Kaisar dan apa yang menarik perhatian beliau? Jadi Kaisar Naruhito tadi cukup tertarik terhadap relief yang ada di Candi Borobudur ini. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Sujata. Dia memberikan bubur sumsum kepada Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama ini, di mana bubur sumsum itu beras yang ditumbuk kemudian dimasak dengan air, kemudian diberi juruh atau cairan dari air gula kelapa itu, sehingga mudah untuk kembali menyehatkan badan karena makanan itu mudah dicerna. Dan ternyata di seluruh dunia makanan itu sangat populer termasuk di Jepang. Baik, lalu bagian mana lagi Mas yang dijelaskan Mas? Selain itu juga ini relief kapal, di mana relief kapal ini menceritakan tentang nenek moyang kita, benar-benar kita adalah negara maritim pernah jaya ya, Sriwijaya dan sebagainya. Saya jelaskan kepada beliau, salah satu yang penting adalah ini adalah bambu di kanan kiri ini. Bambu ini fungsinya bukan sebagai penyeimbang, tapi dia adalah pemecah ombak. Jadi jika ada ombak besar, dia tidak akan menghantam kapal, tapi pecah di situ. Jadi seperti bumper pada mobil. Selain itu saya jelaskan kepada beliau bahwa kapal ini menjelaskan tentang bagaimana kita jaya dari rempah-rempah, yaitu kayu manis, pala, dan cengkeh. Bahkan satu-satunya bahasa Indonesia yang ada dalam Al-Quran adalah barus, di mana bahkan 4-5 ribu tahun yang lalu jenazah Fir'aun itu zaman Nabi Musa itu juga salah satunya diwangikan dengan kapur barus yang diambil dari Medan atau Tapanuli Utara. Jadi Indonesia berkaya sekali. Nah Mas, ada relief yang kira-kira membuat Kaisar cukup gembira, tertarik, atau bahkan tertawa Mas? Nah ini jadi sebelumnya Pangeran Akishino kalau nggak salah beliau datang ke sini untuk melihat relief ini. Namun karena jumlahnya ada 1460 gambar sehingga kebingungan dan tentunya harus melihat secara detail. Beliau saya tunjukkan inilah yang keluarga beliau cari, yaitu relief ayam. Ya, ini adalah relief ayam, cuman ya bahasa Jepangnya adalah niwatori. Nah ini saya bilang ke beliau, yang mulia ini ayamnya tidak sopan karena dia
naik-naik di atas stupa. Kemudian beliau bersama Mas Ganjar dan beberapa tadi tertawa bersama-sama. Jadi alhamdulillah beliau senang sekali berkunjung ke Candi Borobudur. Mas Murah, satu pertanyaan lagi. Ini kan Kaisar juga seorang yang terpelajar ya, dan mengetahui tentang teknologi. Kalau saya juga mengetahui tentang teknologi tentang air. Ada nggak penjelasan soal itu di Borobudur yang tadi Mas sampaikan? Jadi di awal penjelasan setelah tadi bertemu dengan banyak pihak, Pak Mas Ganjar dan Bu Wiwit, singkat kata karena beliau memang ahli di bidang air, maka saya jelaskan kenapa candinya dibangun di sini, karena letaknya dekat sungai, gampang untuk ngambil batunya. Sekarang ini orang punya tanah di perempatan, jalan besar itu senang, harganya tinggi, tapi dulu tanah terpenting adalah di pinggir sungai karena itu transportasi. Jadi batunya diambil dari situ. Kemudian danau purba yang ada di sekitar Borobudur ini juga penting untuk dirawat karena itu untuk menjaga kelembaban. Nah, yang beliau sangat kagum adalah bagaimana Candi Borobudur ini bisa bertahan. Caranya adalah air hujan jangan sampai masuk ke dalam struktur bangunan sehingga di setiap pertemuan batu ini dulu diberi waterproof, namanya Brazalepa. Kalau di Jawa bangun rumah sudah sampai mana? Lepo itu waterproof. Tanah liat, batu kapur, dan air dibuat adonan kayak kue terus dioleskan pada setiap nat batu. Jadi kalau hujan datang, dia bergerak di permukaan saja, tidak masuk ke dalam struktur. Wah, itu beliau sangat kagum. Jadi 1200 tahun lalu Borobudur sudah benar-benar menggunakan teknologi yang selain ramah lingkungan juga sangat bagus untuk menjaga agar bangunan ini tetap kokoh. Iya. Nah, Mas, paling terakhir, kesan beliau ketika terakhir selesai 40 menit nih keliling, kesan beliau yang disampaikan apa? Beliau juga sangat menghormati bagaimana pariwisata itu harus tetap berkelanjutan. Itulah kenapa tadi di atas ada stupa Kunto Bimo yang sering dimasuki tangan itu. Sekarang kan beliau tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya cuma mitos saja bahwa 80 tahun yang lalu menjadi pegawai pemerintah Belanda yang melestarikan Candi Borobudur, gajinya nggak cukup. Maka untuk menambah penghasilan, orang membuat mitos itu siapa yang bisa nyentuh patung di dalam stupa, bisa sukses, kaya, cita-cita terkabul, dan sebagainya. Kalau tidak bisa sentuh, karena tangannya pendek, bisa meletakkan uang di dalam stupa. Nah, pada sore hari setelah pengunjung turun, pakai sapu lidi, ujungnya dikasih getah buah nangka buat ngambil. Jadi cuma akal-akalan saja. Ya, jadi itu salah satu kesan beliau bahwa memang pariwisata dan pelestarian itu harus menjadi sesuatu hal yang berkesinambungan, harus berdampingan dengan baik. Mas Murah, terima kasih atas informasinya. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Murah Aristina. Dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini Kaisar Naruhito sudah kembali ke Yogyakarta, sedang transit di sebuah hotel di Yogyakarta, dan nanti diperkirakan sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat akan terbang kembali menuju ke Jakarta dan bertemu dengan Permaisuri Masako, dan besok akan kembali ke Jepang. Heranov. Update Anda siang ini koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan bersama kami di CNN Indonesia News Hour.